Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah. Mari kita mau bersyukur. Mari kita mau berterima kasih. Anugerah Tuhan besar atas hidup kita. Kita mau agungkan Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Cek Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Syukur. Amin. Kalau kami masih ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, kami percaya Kau ada di tempat ini. Kami siap mau beribadah. Kami mau siap menaikkan pujian syukur kami. Biar segala pujian, segala hormat, segala keagungan kami persembahkan hanya bagi Tuhan. Karena Tuhan yang layak dipuji, karena Tuhan yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami sore hari ini. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam
Mari sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan yang masih kami dapatkan untuk kami boleh kembali mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu, taruh kehendak-Mu untuk disampaikan, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama mendapat berkat dari kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Sore hari ini kita akan sama-sama belajar dari Yeremia 51 ayatnya yang ke-46. Yeremia 51 ayatnya yang ke-46. Biarlah hatimu jangan kecut dan takut karena kabar yang terdengar di negeri. Apabila tahun ini datang kabar ini dan tahun kemudian kabar itu, apabila kekerasan merajalela di negeri dan penguasa lalim melawan penguasa lalim. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat ini, maka memang kabar yang kita dengar hari-hari ini bisa membuat hati kita kecut dan takut, bahkan membingungkan. Kabar musibah yang ada, kabar duka cita, kabar badai yang datang tiba-tiba, dan kita tidak siap untuk menerima kenyataan yang ada, dan masih ada lagi kabar-kabar yang tidak menyenangkan dan sudah pasti tidak kita harapkan. Sebuah artikel menarik dari Fletcher's Plus yang berjudul "Semua Anjing Membutuhkan Kutu". Anjing yang tidak memiliki kutu akan menjadi anjing yang malas. Tetapi anjing yang memiliki kutu akan cenderung menjadi anjing yang aktif. Karena anjing itu akan bergerak untuk menggaruk-garuk badannya. Nah, sebagaimana anjing membutuhkan kutu, demikian juga kita kadang membutuhkan masalah agar menjadi aktif, kreatif, inovatif, dan tidak menjadi pasif. Kutu itu memang binatang yang menjengkelkan, tetapi berguna juga untuk kita supaya kita tidak pasif, tetapi menjadi aktif. Sama dengan masalah, tidak ada orang yang menginginkannya. Kebanyakan orang hanya punya pemahaman mau mujizat, tetapi tidak mau masalah. Padahal kalau kita pelajari Alkitab, masalah bisa menjadi awal sebuah mujizat. Pernahkah kita memperhatikan gerak-gerik ikan emas dalam sebuah akuarium? Ikan ini bergerak kian kemari dalam sebuah tempat yang terbatas, terkurung dalam waktu yang cukup lama. Bagi kita yang melihat apa yang dialami ikan itu, terasa sangat membosankan. Tetapi anehnya ikan-ikan mas itu tidak pernah bosan dengan situasi yang begitu membatasi
gerak mereka. Mengapa demikian? Ada sebuah fakta menarik tentang ikan mas itu. Ternyata ikan mas itu hanya memiliki jangka ingatan selama 3 detik saja. Itulah sebabnya ikan-ikan itu bisa bertahan dalam kondisi yang sama sekali sepertinya tidak menguntungkan, bahkan sangat membosankan. Ikan-ikan itu telah mendapatkan dengan tepat apa yang paling mereka butuhkan untuk bisa bertahan dan hidup bahagia. Tuhan itu sangat tahu apa yang paling kita butuhkan untuk menghadapi hidup yang penuh dengan tantangan dan tekanan ini. Dan sebenarnya Tuhan sudah memberikan kepada kita anugerahnya untuk menghadapi tantangan dan tekanan hidup yang Tuhan katakan tidak melebihi kekuatan kita. Masalah memang bukan sesuatu yang kita harap-harapkan dalam kehidupan. Bahkan semua dari kita tidak ada yang menyukai masalah. Tetapi tidak semua masalah itu buruk dalam kehidupan kita. Masalah tidak selalu menjadi bencana dalam kehidupan kita. Kalau kita pelajari Alkitab, kita bisa menyimpulkan masalah bisa menjadi awal sebuah mujizat. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan sebagai contoh. Kita lihat mujizat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 laki-laki saja. 4.000 laki-laki saja, tidak terhitung perempuan dan anak-anak. Masalahnya rotinya cuma sedikit, ikannya apalagi. Alkitab berkata hanya beberapa ekor ikan kecil saja. Tapi dari yang sedikit itu ketika diserahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan melipat gandakannya. 5.000 laki-laki, 4.000 laki-laki makan sampai kenyang. Tidak terhitung perempuan dan anak-anak, dan masih ada sisanya. Perempuan meleleh darah 12 tahun. Kita melihat dalam kondisi yang cukup lama 12 tahun. Hartanya sudah habis dipakai untuk berobat. Tapi hasilnya nihil. Ya, dalam kondisi yang tidak berdaya. Tapi kita melihat bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Sebab Tuhan adalah penyembuh tabib yang ajaib. Berjamuan kawin di Kana, anggur kurang pada hari ketiga. Pesta masih berjalan. Kita melihat Tuhan yang hadir di tengah-tengah pesta atau perjamuan kawin itu membuat mujizat yang luar biasa. Mengubah air dari perigi menjadi anggur yang lebih manis rasanya. Mujizat Petrus bisa berjalan di atas air. Kita lihat apa masalahnya. Mereka sudah taat loh. Disuruh menyeberang lebih dahulu. Mereka sudah berjalan. Mereka sudah taat. Tetapi Alkitab berkata baru beberapa mil saja. Kemudian ada angin sakal yang diizinkan Tuhan menimpa perahu mereka. Kemudian kita melihat masalahnya ada angin sakal. Mujizatnya mereka melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Sebelumnya mereka tidak pernah melihat Tuhan berjalan di atas air. Kalau mereka pernah melihat Tuhan berjalan di atas air, tentu mereka tidak ketakutan. Tentu mereka tidak akan berkata itu hantu. Ya. Lalu Petrus menantang dengan berkata, kalau itu engkau Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Kita lihat ya. Dari angin sakal itu, mereka murid-murid melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Bahkan Petrus mendapat kesempatan walau hanya sesaat bisa berjalan di atas air. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup dalam zaman yang dikatakan Alkitab adalah hari-hari yang jahat. Akibatnya manusia hidup dalam lingkaran 3K. Yang pertama, kesesakan. Kesesakan secara fisik, secara mental, dan secara spiritual. Yang kedua, kesulitan. Kesulitan ekonomi, kesulitan rumah tangga, kesulitan mencari pekerjaan. Dan yang ketiga adalah krisis. Jangan sampai ke penderitaan itu membuat kita krisis kebenaran firman Tuhan. Lalu mengalami krisis sukacita dan damai sejahtera. Nah, kita akan belajar ya
Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berkata ada 3 hal yang tidak dapat dihindari oleh manusia. Masalah, penyakit, dan kematian. Kita melihat bagaimana cara Daud menyelesaikan masalah ketika tiba-tiba saja orang Amalek itu membakar Siklag. Daud itu baru saja mengalami penolakan dari panglima tentara orang Filistin. Itu bisa kita baca di 1 Samuel pasal 29. Ya, baru ditolak. Kita bisa merasakan bagaimana rasanya ditolak. Ya, Daud tidak melakukan kesalahan, tapi Daud ditolak. Dan ketika Daud sampai ke Siklag, Daud mendapati Siklag sudah dibakar. Istri, anak laki-laki, anak perempuan dibawa sebagai tawanan oleh orang-orang Amalek. Memang tidak dilukai, memang tidak dibunuh, tapi mereka semua dibawa sebagai tawanan. Nah, lalu apa yang dialami Daud berikutnya? Orang-orang Israel ketika Daud mengalami masalah tidak mendukung, ya, tidak mendukung Daud, tapi malah mengancam hendak melempari Daud dengan batu. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6 berkata, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, hal yang bisa kita teladani dari kehidupan Daud, dalam keadaan terjepit mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh orang-orang Israel, ya, ditolak, istri, anak laki-laki, anak perempuan dibawa sebagai tawanan, belum diancam orang-orang Israel, ya, yang dipimpinnya untuk mau dilempari dengan batu. Tapi Alkitab berkata Daud itu menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Mengapa? Kita harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab ketika kepercayaan kita kepada Tuhan itu pudar, kita akan berpaling pada pertolongan yang lain. Kita akan berusaha menyelesaikan dengan cara dan kekuatan kita sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk direnungkan, tidak ada masalah yang meninggalkan kita dalam keadaan yang sama seperti saat ketika masalah itu datang. Selalu ada dampak atau akibat yang ditimbulkannya. Dari masalah yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, itu akan membuat kita menjadi lebih baik atau lebih buruk. Ketika kita salah meresponi masalah yang diizinkan terjadi, maka itu akan membuat hidup kita menjadi lebih buruk. Penderitaan, tekanan kehidupan, masalah yang kita alami akan membuat kita semakin kuat. Sebab dari masalah kita lihat bagaimana cara Tuhan bekerja. Dari pengalaman masalah yang ada kita bisa melihat mujizat Tuhan. Dari pengalaman masalah yang ada kita bisa melihat betapa dahsyat dan ajaibnya Tuhan yang kita sembah. Nah, coba kita renungkan. Tangan kanan dan tangan kiri mana lebih kuat? Kecuali orang yang memang kidal tangannya, ya. Yang kiri lebih kuat, ya. Jelas kita akan menjawab tangan kanan lebih kuat dari tangan kiri. Apakah karena jumlah dan susunan ototnya berbeda? Tentu saja tidak. Yang membedakan adalah tangan kanan kita ini lebih sering digunakan daripada tangan kiri. Baik untuk mengangkat atau melakukan sesuatu yang berat. Dengan adanya beban yang sering diangkat oleh tangan kanan, itu tidak membuat tangan kanan menjadi mati atau lemah. Ya. Demikian juga masalah itu tidak akan membunuh kita. Masalah itu tidak akan menghancurkan kita, tapi masalah akan membuat kita semakin kuat. Ya, ada sebuah ilustrasi yang menarik. Ya, foto dalam dompet. Ya, saya membaca ini dan saya tertawa. Ya, satu hari istri berkata kepada suami, sejak menikah kamu selalu menaruh fotoku di dompetku, di dompetmu. Kenapa? Ya, kemudian suami menjawab, saat aku sedang menghadapi masalah, aku melihat fotomu dan tiba-tiba semua beban masalah itu hilang. Si istri dengan malu tersipu-sipu berkata, oh, sedemikian ajaibkah aku untuk dirimu? Kemudian suami berkata, ya,
ketika aku melihat fotomu dan bertanya dalam hati, apakah ada masalah yang lebih besar dari yang satu ini? Ya, karena istrinya beratnya 100 lebih, saudara ya. Masa ada yang lebih besar dari itu ya? Ya, supaya saudara tidak tegang ya. Yang kedua, bagaimana cara Daud menyelesaikan masalah? Daud tidak gegabah, ya, tidak buru-buru. Meskipun istri, anak laki-laki, anak perempuan sudah dibawa sebagai tawanan, diancam dan dilempari dengan batu. Tapi Daud tidak berkata pada orang Israel, udah jangan mau ngelempari aku dengan batu, ayo cepat-cepat kita kejar orang-orang Amalek. Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Tapi menarik untuk saya perhatikan, Daud minta effort dari Imam Abiatar. Ya, kalau kita membaca di 1 Samuel 23 ayat 2, 4, dan 12, 3 kali Daud itu bertanya kepada Tuhan. Ini kelebihan Daud ya, tidak terburu-buru bertindak dengan kekuatannya sendiri. Tapi Alkitab berkata, lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehilah. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah ke Kehilah, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tangan. Satu ayat lagi di ayat 12 dikatakan, Daud bertanya, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehilah itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan menjawab, akan mereka serahkan. Ya, Daud bertanya. Setelah Daud bertanya kepada Tuhan, setelah mendapatkan jawaban, Daud bertindak dengan iman. Ya, ada 200 orang yang berkata, Daud, udah capek aku gak ikut ya, gitu ya. 200 orang yang sudah terlalu lelah, memang tidak ikut maju berperang. Tapi kita lihat firman Tuhan itu luar biasa, ya. Untuk orang-orang yang lelah, bagaimana bisa mendapatkan kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nabi Yeremia berkata, sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Bagaimana hasilnya? Setelah Daud dengan 400 orang yang masih kuat untuk berperang mengejar orang-orang Amalek. Kita lihat Alkitab berkata, Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Dari 1 Samuel 30 ayat yang ke-19 berkata, tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Sampai anak-anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Luar biasa saudara ya. Luar biasa yang dilakukan Daud. Bukan hanya, kita melihat bukan hanya membawa kembali mereka yang ditawan, tapi mereka bisa membawa jarahan sampai 3 hari. Luar biasa ya. Untuk melihat keajaiban, kita perlu menghadapi masalah. Untuk melihat keajaiban besar, kita perlu juga kemustahilan. Bapak Ibu Saudara sekalian, penderitaan yang besar kerap kali bisa mencetak jiwa yang besar. Meskipun dunia ini penuh dengan penderitaan, dunia juga penuh dengan orang-orang yang sudah menaklukkannya. Corrie ten Boom berkata, jika Allah mengizinkan kita melewati jalan yang berbatu, Allah menyediakan sepatu yang kuat untuk kita. Hidup memang berat, tapi jangan lupa kita punya Tuhan yang hebat. Ya, penderitaan atau kesengsaraan membuat kita membangun keakraban, melekat sampai menjadi satu roh dengan Tuhan. Jujur saja Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika semua berjalan baik, kita hidup di zona nyaman, kita lupa berdoa. Kita menganggap remeh itu doa. Tapi ketika masalah sudah mulai menghampiri kehidupan kita,
maka itu bisa mendorong kita untuk berulang-ulang berdoa dan mencari hadirat Tuhan. Tuhan bukan Tuhan yang kejam, ya. Ketika Tuhan mengizinkan masalah penderitaan menghampiri hidup kita, sebenarnya itu hanya cara Tuhan membawa kita lebih dekat, ya, ada dalam pelukan Tuhan dan menikmati damai sejahtera di dalam Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian, ya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang terus mengingatkan kami. Kami mengakui hidup ini tidak lepas dari yang namanya masalah, penyakit, dan kematian. Tetapi kami tetap meyakini firman-Mu itu ya dan amin. Semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami tidak lebih dari kekuatan kami. Dan firman-Mu berkata, Allah itu setia. Allah bukan penonton dalam penderitaan kami, tapi Allah adalah penolong dalam penderitaan kami. Bersyukur karena Tuhan tidak saja diakui sebagai Allah yang setia, tapi Tuhan akan memberikan jalan keluar ketika kami datang kepada Tuhan, supaya kami cakap menanggungnya. Kami punya pengalaman pribadi yang lebih lagi bersama dengan Engkau. Meteraikan firman-Mu ya Tuhan, terjemahkan lebih lagi kepada setiap pribadi yang mendengar kebenaran ini. Hamba berdoa untuk semua jemaat GPPS Muria. Tolong keluarga-keluarga mereka. Tuhan terus pelihara kekudusan rumah tangga. Berkati kebutuhan mereka rohani jasmani dalam kelimpahan-Mu. Tuhan tolong bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua pejabat, memberi hikmat untuk bisa Tuhan menyelesaikan masalah pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkemurahan supaya kami boleh kembali lagi beribadah seperti waktu-waktu yang lalu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan kami merasa aman dan kami mendapatkan pertolongan. Sebelum kami mengakhiri ibadah online sore hari ini, kami angkat tangan kami untuk kami menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turun dan tinggal atas kami dan keluarga kami. Berkat yang berasal dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan rohnya yang kudus menyertai kami, membuat kami menjadi berkat sore hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dan berkat ini kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati sama-sama berkata amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa pada ibadah online yang akan datang.